Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumi Hairudaulah, kelas 12 IPA 7 absen 4. Kali ini saya akan membacakan mempresentasikan tentang biografi seorang Bahrudin Yusuf Habibie. Ini ada beberapa konten yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada biografi B.J. Habibie, yang kedua ada kebijakan di bidang ekonomi, yang ketiga ada kebijakan di bidang politik, yang keempat ada kebijakan di bidang sosial budaya, dan yang kelima ada peraturan penting di era B.J. Habibie. Pertama, tentang B.J. Habibie. Sebelumnya kita akan berkenalan tentang siapa sih B.J. Habibie itu. Nah, ini adalah biografi singkat dari B.J. Habibie. B.J. Habibie yang bernamakan lengkap Bahrudin Yusuf Habibie, bertempat dan tanggal lahir di Parepare tahun 25 Juni 1936. Masa jabatan presidennya tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Riwayat pendidikannya di SMAK Dago di Bandung. Untuk jurusan kuliahnya, dia berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), di RWTH Aceh dan RWTH Aceh. B.J. Habibie ini memiliki orang tua yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Dia adalah anak keempat dari 8 bersaudara dan memiliki istri yang bernama Hasri Ainun Habibie dan anak Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Ini adalah pengenalan dari B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan presiden ketiga yang Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal juga sebagai Bapak pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi B.J. Habibie. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie diangkat sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Presiden B.J. Habibie kemudian membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, dan sekretaris negara dan jaksa agung. Nah, ini adalah tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan, ada di bidang politik untuk memperbarui berbagai perundangan di dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik sebagaimana diamanatkan GBHN. Di bidang hukum, meninjau kembali undang-undang subversi. Di bidang ekonomi, mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie terlihat dari usaha menaikkan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia, mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, menaikkan nilai tukar rupiah, restrukturisasi perbankan melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, pembentukan Bank Indonesia yang independen, penyelesaian utang luar negeri, mengesahkan undang-undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Kemudian ada mengesahkan undang-undang perlindungan konsumen, memperketat pengeluaran anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, melaksanakan program jaring pengaman sosial JPS, serta kerjasama internasional. Selain itu, tingkat keberhasilan kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie belumlah berhasil dengan maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, baik itu aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Yang ketiga ada kebijakan politik B.J. Habibie. Yang pertama ada kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam
dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia, yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Lalu yang kedua ada pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun Nomor 2 tahun 1999 tentang pemilu. Hasil ini dibentuknya undang-undang tersebut dalam lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga ada otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas juga memiliki karakter dan budaya yang beragam, menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah beredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Yang keempat, berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal yang mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Inpres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti-komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu. Dan yang kelima adalah lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Yang terakhir ada kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau memisahkan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana. Pada masa pemerintahan Habibie, referendum ini mengantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia, akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Yang ketujuh ada wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintah agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998. Dilansir dari Indonesia Baik, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia diharapkan dapat membantu mengatasi krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 dengan cara meningkatnya suku bunga sebesar 70% dan diterbitkannya obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan. Nah, yang keempat ada kebijakan sosial budaya B.J. Habibie. Kebijakan sosial budaya B.J. Habibie yang pertama ada kebebasan dalam berpendapat di depan umum, baik dalam rapat maupun unjuk rasa. Yang kedua, dilakukannya pencabutan pemberedelan pers dan penyederhanaan permohonan
SIUUP untuk memberikan kebebasan terhadap pers sehingga muncul berbagai macam media cetak, baik surat kabar maupun majalah. Dan yang kelima ada hukum penting di era B.J. Habibie. Terdapat tiga undang-undang penting yang lahir di era pemerintahan B.J. Habibie. Undang-undang otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat ke daerah, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, kebijakan moneter, sistem peradilan, dan keagamaan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini juga diatur dalam TAP MPR nomor sekian pada tahun 1998. Otonomi daerah telah mengubah gaya kepemimpinan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, dari kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah, dan dari kebijakan yang satu arah menjadi kebijakan yang lebih satu arah. Yang kedua ada Undang-Undang Pers. Ketika menjabat menjadi Presiden, B.J. Habibie memberi ruang seluas-luasnya bagi hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi. Berkaitan dengan hak asasi manusia ada tiga kebijakan yang berkaitan dengan HAM, yakni kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, dan membebaskan tahanan politik. Kebebasan pers berdampak positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia setelah reformasi. Di masa Orde Baru, jumlah media cetak dari 289 dan 996 radio swasta. Setelah reformasi, jumlah media cetak menjadi 1.398 dan penyiaran swasta berjumlah 74 stasiun. Untuk lebih kokohnya, kebebasan pers ini ditopang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Independen Bank Indonesia. UU saat ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Terakhir dengan UU nomor 6 tahun 1999 tidak hanya pada tataran UU, perubahan mendasar juga terjadi pada tataran konstitusional. Amandemen keempat terjadi Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau D1945 menyisipkan satu pasal baru 23D yang berbunyi negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Di sini ada quotes dari sang B.J. Habibie atau Eyang Habibie yang biasa akrab dikenalnya. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa cinta, kecerdasan itu tidak cukup. B.J. Habibie juga terkenal dalam film yang berjudul B.J. Habibie juga, kalau tidak salah, B.J. Habibie dan Ainun. Itu sangat terkenal. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.